Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Ini buat teman-teman semuanya, aku pesanin ya. Mungkin video ini bukan video yang pertama kali, tapi video yang sudah sekian kalinya dibikin untuk memberikan motivasi dan edukasi buat teman-teman semuanya, terutama yang baru mengalami telat bayar atau sampai detik ini masih menyibukkan diri dengan gali lubang tutup lubang. Ini Anda simak baik-baik. Pinjol itu ketika Anda telat bayar, ketika Anda tidak mampu bayar, apa yang mereka lakukan? Ya, Anda harus cari tahu itu dulu. Apa yang mereka lakukan gitu loh. Biasanya, ini saya sampaikan ya. Ketika Anda telat bayar, bahkan belum telat bayar, 1 atau 2 hari menjelang Anda jatuh tempo, hari ini chat WhatsApp Anda itu sudah rame sama penagihan, sama yang menyampaikan tolong bayar tagihan, tolong bayar ini. Berarti menandakan pinjol ada satu kekuatan dalam diri kita. Ini rahasia pinjol yang harus teman-teman ketahui gitu loh. Kalau ini enggak teman-teman bahas, ini malah Anda abaikan atau Anda acuhkan, ya Anda anggap wah ini nggak penting banget deh, pokoknya gimana caranya mereka tidak sebar data. Kalau itu terfokus Anda salah gitu loh. Kekuatan pinjol itu atau senjata ampuh pinjol itu ada di tangan Anda. Makanya saya bilangin, 1 hari atau 2 hari menjelang jatuh tempo, chat WhatsApp Anda itu sudah rame. Ya, sudah rame penagihan, kapan Anda melakukan pembayaran, tolong selesaikan tagihan Anda sesegera mungkin. Itu akan banyak. Ya, dia mencoba dulu. Kenapa pinjol itu selalu ngechat kita menjelang 1 atau 2 hari jatuh tempo? Pernah berpikir kan? Ya, ini bukan soal Anda mau diproses ke jalur hukum, bukan soal Anda diproses ke jalur pidana atau perdata, enggak gitu loh. Ini kita pahami dulu senjata yang digunakan pinjol ketika melakukan penagihan terhadap diri kita. Ya, tujuan pinjol, asal teman-teman tahu kenapa dia melakukan penagihan 1 atau 2 hari menjelang jatuh tempo. Kalau seandainya teman-teman tidak ada uang, teman-teman tidak mampu bayar, misalnya duit Anda memang tidak ada, Anda masih ada kesempatan untuk gali lubang tutup lubang. Itulah makanya kenapa pinjol itu memberikan tekanan dan ancaman untuk diri Anda. Paham sampai di sana buat teman-teman semuanya? Jadi bukan tanpa alasan juga dia tiba-tiba mengancam, dia tiba-tiba menekan. Itu bukan berarti nggak ada alasan atau maksud dia tersendiri. Ada tujuan dia, yaitu tadi bagaimana caranya dia melakukan penekanan terhadap diri Anda supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Kalau Anda hanya bilangin, bang saya nggak mampu bayar bang, saya nggak sanggup bayar, pinjol juga tahu Anda tidak mampu bayar, Anda tidak sanggup bayar. Tapi pinjol tahu masih ada satu kesempatan lagi yang bisa Anda pergunakan untuk menenggelamkan diri Anda jauh lebih dalam lagi, yaitu gali lubang tutup lubang. Datamu masih bisa digunakan. Itulah gunanya chat-chat WhatsApp mereka kirimkan, membuat Anda tidak nyaman, memberikan penekanan terhadap diri Anda supaya Anda itu merasa dihantui. Ya, itu adalah senjata dari pinjaman online. Dan habis itu apalagi senjata pinjolnya? Senjata pinjol ya via telepon, via WhatsApp, dan email, SMS. Ini senjata pinjol. Seandainya senjata ini tidak ada lagi sama pinjolnya, pinjol mau menakut-nakuti Anda dengan data Anda lengkap, itu mau dikirimin kemana lagi? Dikirimin ke alamat nggak mungkin. Iya kan? Coba teman-teman deh analisa lagi gitu loh. Selama ini yang bermasalah itu kan, bang saya mendapatkan chat WhatsApp, bang saya mendapatkan SMS. Kan selama ini itu yang bermasalah gitu loh. Cobalah teman-teman semuanya dianalisa lagi. Makanya saya itu menghimbau, kalau memang benar, teman-teman harus kenal mana yang senjata yang digunakan pinjol dan mana yang paling berbahaya untuk kita yang telat bayar pinjol. Ya senjata pinjol yang tadi itu, telepon, SMS, WhatsApp, dan email. Ya, apa yang berbahaya bagi kita? Bahayanya itu kalau pemikiran kita ini tidak bisa diajak kompromi. Ya, coba teman-teman analisa lagi, coba dipikir-pikirkan lagi gitu loh. Bukankah semua yang Anda takutkan per hari ini karena telat bayar itu semua karena ancaman dan tekanan yang dilontarkan oleh debt collector? Bukan fakta dari Anda benar-benar takut karena
Anda mau dipenjara dan segala macam. Enggak, itu karena Anda didesak oleh debt collector terus-menerus untuk tidak bisa berpikir normal lagi. Maka dari itu buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar, ya saya sebutin aja ya, mungkin ada sekitaran 20 atau 30 aplikasi pinjol-pinjol legal, misalnya seperti Aku Laku, Kredivo, Pinjam Duit, Uatas, Shopee, dan banyak lagi ya sebenarnya ya pinjol-pinjolnya itu. Hati-hati aja. Ya, hati-hati menurut saya itu adalah ya senjata ampuh dari debt collector melakukan penagihan itu ya ada pada diri Anda gitu loh. Kalau Anda termakan karena omongan debt collector, ya sudah siap-siap Anda akan diarahkan kepada hal-hal nanti yang merugikan diri Anda sendiri. Jadi buat teman-teman semuanya, sebelum hal-hal buruk itu makin terjadi pada diri Anda, mulai hari ini sepakatlah Anda semuanya untuk, kalau memang Anda menyatakan sudah tidak mampu bayar, Anda sudah tidak sanggup bayar, daripada kita gali lubang tutup lubang untuk kedepannya. Karena gali lubang tutup lubang ini nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Tidak ada satu solusi pun yang menyampaikan gali lubang tutup lubang itu adalah cara menyelesaikan hutang-hutang yang terbaik. Nggak ada. Ya, itu malah mencelakai diri Anda gitu loh. Kalau Anda ingin menyelesaikan hutang-hutang Anda, ya sudah, Anda bekerja dan berusaha kumpulkan uang Anda, habis itu bayarkan. Itu baru benar gitu loh. Tapi ini kita sudah bekerja, kita sudah berusaha, tapi duit kita nggak ada. Tapi kita selalu gali lubang tutup lubang. Percayalah, gali lubang tutup lubang ini akan berada pada titik di mana galian tidak akan cair lagi. Ya, akan berada pada titik di mana pengajuan dana-dana Anda itu tidak akan yang berhasil lagi gitu loh. Jadi daripada Anda galbainya nanti setelah sekian banyak Anda meminjam, lebih baik hari ini. Karena belum beberapa aplikasi gitu loh. Daripada gali lubang tutup lubang. Step yang harus kita lakukan ya mungkin kita harus putus dulu komunikasinya. Karena kalau komunikasi tidak kita putus, kita tidak bisa menyelamatkan mental kita. Karena satu-satunya kekuatan dari pinjol itu ya bagaimana cara dia menghantam mental-mental kita supaya mental kita ini benar-benar kacau gitu loh. Ya, tapi kalau mereka sudah tidak bisa lagi menghantam mental kita dengan mencaci maki via telepon, insya Allah itu akan aman aja. Habis itu via SMS dan WhatsApp kan teman-teman sama tahu ya kan, selama ini Anda diancam mau didatangi ke rumah itu melalui apa? Melalui SMS. Anda diancam mau didatangi sama RT RW itu melalui apa? Melalui WhatsApp. Anda diancam somasi-somasi itu melalui apa? Melalui email. Putus semua ini. Ya kan? Kalau Anda sudah memutus semua ini, insya Allah Anda galbay dimanapun itu tetap akan aman. Jadi Anda nggak perlu lagi, Bang, galbay di sini aman nggak? Galbay di sini aman nggak? Kira-kira di penjara nggak? Di proses hukum nggak? Didatangi DC nggak? Kalau Anda sudah putus komunikasinya, beriringan dengan hal itu, pertanyaan itu juga hilang dalam diri teman-teman semuanya. Tapi kalau teman-teman tidak memutus komunikasi, membiarkan senjata pinjol itu menghancurkan diri Anda, ya sudah, ya kan? Anda nanti sambil nonton-nonton saya, habis itu Anda renung-renungin, benar juga ya kata Bang Medi gitu loh. Coba Anda renung-renungin gitu loh. Selama ini yang Anda takutin itu yang ada di handphone Anda aja, bukan faktanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Nanti video yang sore maghriban itu saya bahas yang lebih detail lagi mengenai pinjol-pinjol legal yang Anda telat-telat per hari ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Anda tahu nggak, hari ini itu ada yang aneh tentang debetur yang diproses ke jalur hukum oleh pihak pinjol, yang mana ini disampaikan langsung oleh debt collector. Tapi ini ada yang janggal gitu loh. Janggalnya itu di sini, orang-orang ini malah dituduh melakukan pengancaman, tindakan kekerasan, ya pokoknya yang seperti itulah. Kira-kira teman-teman, per hari ini saya tanya dulu, siapa yang mendapatkan ancaman hukum gitu loh? Siapa yang mendapatkan ancaman hukum per hari ini, baik itu pasal perdata maupun pidana gitu loh? Siapa yang mendapatkannya? Saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Ini ada salah satu dari follower saya di Instagram, yang mana dia ini telat bayar di Kredivo ya. Dia telat bayar di Kredivo, tapi selalu dia mendapatkan tagihan itu dari debt collector, yang mana
foto profil dari debt collector ini memakai akun Gojek gitu loh. Kita juga nggak habis pikir ya terkadang ya seperti apa sih konsepnya. Cuman yang saya herankan di sini, kemarin nomornya berganti dan sekarang berganti lagi nih. Berganti lagi dengan nomor yang baru tapi dengan profil yang masih sama juga gitu loh. Ya. Dan yang saya herankan di sini, ada pengancaman yang rasa saya pengancamannya sangat lucu dan cukup lucu gitu loh. Ya. Oke, di sini ada dua versi ini. Kita bacakan yang satu dulu, saya coba pajang di sini ya. Ini kepada yang terhormat nasabah Kredivo. Waktu Anda tersisa 5 hari lagi dan alamat Anda sudah terverifikasi oleh tim lapangan. Segera bayarkan lunas atau cicil tagihan Anda melalui aplikasi Kredivo. Oke, kita sampai di sini dulu ya. Kalau mereka menyebutkan di sini waktu kita tersisa 5 hari lagi, berarti masih panjang dong. Terus kalau mereka sebutin alamat Anda sudah terverifikasi oleh tim lapangan kami, ya kemungkinan saja tim lapangannya baru menengok data KTP Anda gitu kan. Memang sejak awal kita memberikan ini data kita yang valid. Di dalam KTP itu kan ada alamat kita gitu loh. Mungkin aja debt collector lapangannya baru melihat KTP kita dan dia baru mengetahui alamatnya. Oke. Habis itu apabila penagihan dilakukan oleh tim lapangan, otomatis data Bapak atau Ibu akan langsung di blacklist BI Checking /OJK, serta akan sulit untuk mengajukan kredit motor, mobil, rumah yang berkaitan dengan Bank Indonesia. Ya bagaimana kalau suatu saat kita tidak menginginkan kredit, justru kita mempunyai uang untuk membeli cash gitu ya. Jadi nggak usah terpengaruh soal BI Checking yang mereka sampaikan, soal blacklist BI Checking dan segala macam, itu nggak usah terpengaruh gitu loh. BI Checking itu sebenarnya kalau sisi positifnya itu bagus banget gitu loh. Kedepannya kita tidak perlu lagi berambisi untuk menginginkan sesuatu secara kredit. Jadi ada saatnya kita mengatur diri kita sendiri. Kalau kita menginginkan sesuatu, ya hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Jadi kita menabung dulu sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Kita pakai lagi budaya lama, bagus. Yang kedua itu kalau nama kita di blacklist, ya kita terbebas dari riba, kita tidak perlu memperkaya orang kaya lagi. Yang ketiga adalah kalau tidak ada lagi orang yang mau minjam, namanya sudah di blacklist, debt collector pun atau petugas-petugas dari pelaku usaha jasa keuangan pun mau dapat gaji dari mana gitu loh. Kan perputaran uangnya sudah nggak ada, nama-nama orang-orang sudah masuk ke dalam BI Checking, ya kan? Jadi nggak usah dipikirkan itu. Habis itu jika sudah dibayar, kirimkan bukti bayarnya ke sini agar segera kami take out dari penagihan tim lapangan. Terima kasih. Ini nggak usah baper ya buat teman-teman semuanya. Kalau Anda mendapatkan ancaman-ancaman seperti ini dilontarkan oleh debt collector pinjol, Anda nggak usah baper dalam hal-hal ini. Seolah pokoknya ini aman-aman aja kok, oke? Habis itu lagi berlanjutlah dengan nomor yang berbeda. Tadi nomornya 05863676812, sekarang berganti dengan 081231498223. Tapi mereka sama-sama menggunakan foto profil itu dari Gojek gitu ya. Oke. Pak atau Ibu, mohon dibaca dan simak baik-baik. Bersamaan dengan pesan yang telah tim kami sampaikan sebelumnya, apabila tagihan Kredivo masih belum dibayarkan dengan waktu yang telah ditentukan, kami harap Bapak atau Ibu bersedia untuk menghadiri persidangan nasabah One Prestasi dalam kurung gagal bayar untuk menyelesaikan masalah pembayaran yang telah tertunda selama 73 hari. Oke. Kalau di sini sih nggak ada masalah, asalkan memang dikirim langsung undangannya dan di mana pengadilannya. Nggak mungkin undangannya dikirim, kita berada contohnya nasabahnya berada di Padang, Sumatera Barat misalnya kayak gitu kan. Habis itu persidangannya harus dihadiri ke Jakarta, kan nggak mungkin, gitu ya kan. Supaya lebih idealnya, lebih efektifnya itu ya persidangannya dihadirkan di Padang lah. Kan seperti itu ya kan. Sekarang surat undangannya mana? Kalau dia hanya bilangin bersedia untuk menghadiri sidang One Prestasi, ya kenapa tidak gitu loh. Ya kan? Ini sebenarnya debt collector, oke? Habis itu dia di bawah ini yang lucu yang saya bilangin, tuntutan-tuntutan pasal yang mereka gunakan itu. Apabila Bapak atau Ibu tidak berlaku kooperatif, maka kami
akan proses hukum dengan pasal 335 KUHP, menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak untuk melampaui batas wewenangnya dengan kata-kata atau perbuatan mengancam orang lain dengan melakukan kekerasan terhadap orang tersebut atau orang lain. Ini nggak nyambung, ya. Pasal 335 itu nggak ada hubungannya dengan penagihan utang piutang. Yang bisa dituntut dengan pasal 335 itu debt collector yang melakukan penagihan secara mengancam dengan kekerasan, ya kan? Itu baru bisa gitu loh. Pasal 335 ini dulu ini adalah pasal karet, ya. Perbuatan tidak menyenangkan dulu. Jadi misalnya Anda meludah di depan orang itu tidak senang dengan Anda, dia bisa menuntut dengan pasal 335. Oh, ini debt collector nggak nyambung gitu loh. Habis itu dirobahlah parsanya oleh MK. Kayak gitu loh, karena ini pasal karet, sering dipergunakan oleh oknum-oknum untuk menjerat masyarakat. Ya sudah, akhirnya